adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam Sabda Siap Saji pada hari Minggu 13 November 2022, hari Minggu biasa ke-33. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kekal dan kuasa, Engkau menghendaki agar kami semua selamat. Semoga kami selalu waspada dan siap sedia menyambut kedatangan kerajaan-Mu dengan tetap bertekun pada tugas dan panggilan kami masing-masing. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, atau saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan bila kamu mendengar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kamu memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluarga dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku kamu akan dibenci semua orang, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, minggu ini adalah minggu ke-33. Artinya, minggu depan kita akan merayakan Kristus Raja Alam Semesta. Artinya akan ditutup masa biasa dan kita memasuki masa Advent. Lalu masa Advent menantikan kelahiran Yesus. Pada saat Lukas menulis Injilnya, diperkirakan sekitar tahun 80-an, Bait Allah di Yerusalem sudah hancur.
karena Bait Allah itu hancur sekitar tahun 70-an. Lalu apa yang diramalkan oleh Yesus? Tidak satu batu pun yang akan ada. Betul. Sudah itu dibangun kembali, dihancurkan lagi Ottoman, dan sampai sekarang Bait Allah di Yerusalem hanya berbentuk tembok ratapan. Maka nanti mereka ingin dan rindu membangun kembali Bait Allah. Nah, lalu situasi ini dihubungkan dengan hari esok. Sering orang merasa senang ya, ada beberapa orang yang suka membicarakan tentang hari esok, memengaruhi ketakutan orang-orang dengan caranya mereka sendiri. Contoh, tahun 99 marak sekali orang memberikan seminar-seminar tentang hari esok. Karena di dalam kehidupan ini ada kelompok yang disebut dengan milionarisme, yaitu kelompok yang menafsirkan setiap 1000 tahun. Namun ada juga yang melihatnya secara positif, tahun itu adalah tahun Yobel. Lalu bagaimana gereja pada saat itu dipimpin oleh Paus Yohanes Paulus II dalam menyambut tahun 2000? Dia mengatakan tahun 2000 adalah musim semi gereja di mana banyak yang bertumbuh secara positif. Kaum muda akan semakin menyadari akan kehadiran Yesus dalam karya keselamatan. Namun kalau kita melihat kembali background dari penulisan Injil Lukas, mileniarisme inilah yang sering ditampilkan, menantikan kehadiran keselamatan dan kedatangan anak manusia yang kedua dengan gambaran ya, seperti digambarkan dalam film Armageddon. Semua pada lepas dari bumi ini, saling menabrak dan menghancurkan. Maka yang terjadi adalah api. Tetapi kalau kita baca dengan baik pada hari ini, kitab Maleaki mengatakan apa? Nanti akan kelihatan ya, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Maka dia katakan begini, kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Sementara pada mereka yang fasik, mereka akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu. Artinya apa? Injil hari ini mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Tekun, taat dan setia kepada Tuhan alias takut akan Allah. Walaupun dunia ini adalah dunia yang Tuhan berikan dan ciptakan kepada kita, akan diberikan kepada kita untuk kita nikmati, tetapi ada rambu-rambunya sebagaimana Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Maka 3 hal ini yang harus diikuti oleh manusia. Karena itu sebagai seorang yang beriman, ketika kita mendengar adanya hari kiamat, itu adalah hari keselamatan bagi kita. Karena hari-hari tersebut tidak bisa kita ingkari, sebagaimana kehidupan ini dan kematian akan menyambut setiap orang, dan kita yakin bahwa kita akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kredo, percaya akan kebangkitan badan. Maka saudaraku terkasih, marilah kita nikmati kehidupan ini dengan sukaria dan gembira, bekerjalah dengan baik, belajar dengan tekun, hiduplah dengan aman dan nyaman dalam sukacita di dalam Allah. Jangan takut, kalau kita ikut jalan benar, maka jalan itu akan memberikan kepada kita kebahagiaan dan juga kepuasan batin kita pada waktunya. Mari kita bersama-sama berjalan menuju Yesus dalam sukacita, karena Ia adalah Sang Juru Selamat yang akan datang pada hari kiamat. Maka kita tidak perlu takut. Mari kita song-song sebagaimana digambarkan dalam Injil, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. 5 gadis yang bijaksana sudah mempersiapkan minyak, lalu ketika pengantin datang, mereka sama-sama masuk ke dalam ruang pesta.
Dan itulah gambaran orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan akan mendapatkan tempat yang layak di hadapannya. Mari kita berbondong-bondong berbuat sebaik-baiknya dalam hidup kita, dan kita tidak usah banyak mengeluh, melainkan kita merefleksikan langkah-langkah kita yang telah kita lalui. Kalau ada beberapa hal yang kurang baik, kita perbaiki, dan kalau kita sudah berbuat baik, kita pertahankan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati. Selamat pagi.